Kaum Zikrullah, pengamal tarekat arwah. Bayangkan jika zaman Nabi Nuh dulu, keselamatan hanya ada dalam bahtera kayu yang menyelamatkan dari banjir besar. Maka di zaman ini, bahtera itu bukan kayu, melainkan dimensi ruhani. Ia adalah frekuensi ilahiyah dari dimensi qadim, yakni frekuensi keselamatan yang hanya bisa dinaiki oleh mereka yang telah terhubung dengan tali wasilah, yakni kaum Zikrullah, pengamal tarekat arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Najat Karimullah dengan edisi khusus terkait mandat yang mulia Tuan Guru Mursyid kepada kaum Zikrullah dalam mensikapi turbulensi semesta yang ditandai dengan turunnya peradaban ke alam bawah sadar sebagai bentuk nyata fitnah Dajjal di akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, konten kali ini merupakan kelanjutan dari konten sebelumnya, yakni turbulensi semesta sedang berlangsung. Inilah kaum Zikrullah yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd 28, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan Zikrullah. Ingatlah, hanya dengan Zikrullah hati menjadi tentram. Lebih lanjut, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, sore harinya kafir. Sore hari beriman, pagi harinya kafir. Ini adalah turbulensi kesadaran manusia, perubahan dimensional dari stabilitas menuju kekacauan, atau biasa disebut kesadaran bawah sadar, yakni kesadaran metafisika infra. Dan sekarang, tanda-tanda itu nyata: gejolak sosial, krisis ekologi, peperangan, bencana, dan keguncangan spiritual. Umat hanya sebatas beragama tanpa berspiritual. Yang dijalankan hanyalah sebatas tafsir agama, bukan ruh agama itu sendiri. Perlu saya sampaikan, yang dimaksud turbulensi ini adalah bukan hanya pada wilayah tertentu, pada negara tertentu, tetapi ini sifatnya global, sifatnya seluruh dunia. Untuk itu, wahai kaum Zikrullah, jangan salah memahami turbulensi ini. Ia bukan sekedar krisis duniawi, melainkan perpindahan dimensional untuk membawa umat menuju kesadaran rohani. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 155, yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa dimanapun berada, bahtera Nuh sebagai dimensi rohani sejatinya adalah simbol transisi dimensi kesadaran. Dulu ia menyelamatkan manusia dari banjir fisik, namun sekarang ia menyelamatkan manusia dari turbulensi semesta, goncangan dunia, fitnah akhir zaman, dan kekacauan kesadaran, atau lazim disebut dengan fitnah Dajjal, yakni yang buta mata batinnya,
dan hanya penglihatan mata lahiriahnya saja. Demikian halnya, Bahtera Nuh ini tidak tampak oleh mata lahir, tapi hadir di alam ruhani. Ia adalah ruang frekuensi kodim, ruang keselamatan yang mengangkat manusia dari kesadaran dunia menuju kesadaran ilahi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 15 yang artinya, dan kami selamatkan dia, Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera itu, dan kami jadikan kisah itu pelajaran bagi semua umat. Ayat ini bukan sekedar sejarah, tetapi pelajaran lintas zaman. Bahtera Nuh ada kembali dalam bentuk ruhani. Hanya saja yang bisa naik hanyalah mereka yang hidup dalam kesadaran zikrullah. Siapakah yang bisa naik ke bahtera ini? Merekalah kaum zikrullah, pengamal tarekat arwah. Mereka bukan sekadar membaca zikir, tapi hidup dalam zikir itu sendiri. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan amanat yang mulia Tuan Guru Mursyid kepada seluruh kaum zikrullah untuk sebagai berikut. 1. Jangan terlibat langsung dengan turbulensi ini. Seperti bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang menyelamatkan kaum beriman dari banjir besar. Demikian pula sekarang. Bahtera ini adalah kesadaran ruhani, maka jangan terjebak langsung pada arus turbulensi dunia, perang opini, konflik politik, gejolak ekonomi, dan sebagainya. Sebab jika ikut hanyut, kita akan tenggelam bersama mereka. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Quran surat Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Kemudian pesan yang kedua, tetap istiqomah pada laku zikir, suluk dan ubudiyah. Kaum zikrullah punya standar laku yang jelas. Inilah tali keselamatan kita di tengah turbulensi. Zikrullah, baik itu sendiri dan lebih khusus berupa tawajuh berjamaah untuk menyalakan getaran kolbu. Dalam bahasa ilmiah, ini adalah resonansi frekuensi ruhaniah yang membuat kesadaran kita selaras dengan frekuensi ilahiyah melalui gelombang transmitter rohani Guru Mursyid. Kemudian, agar dilaksanakan suluk secara intensif di setiap bulan, karena suluk ibarat charging energi ruhani, pemampatan energi spiritual yang menambah kapasitas nur dalam diri. Secara sains, ini serupa dengan kuantum koheren, di mana partikel-partikel berresonansi dalam suatu gelombang kesadaran. Lebih lanjut, ubudiyah berupa membangun griya pasulukan, yaitu sebagai representasi dari pusat gravitasi ruhani di bumi. Ia adalah reaktor spiritual yang konversinya amat tinggi. Kita sudah sampai pada goal momentum kodim, yakni saat nur kodim yang permanen terhubung dengan sistem wasilah yang secara presisi tinggi berpengaruh secara mutlak terhadap dimensi alam materi di dunia ini, guna mengkoreksi segala hal yang menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Kemudian pesan yang ketiga,
turut memperbaiki semesta ini. Kaum Zikrullah yang mulia, Tuan Guru Mursyid belum memerintahkan kita untuk turun gunung. Pada saatnya tiba, maka kaum Zikrullah akan turun ke dunia untuk memperbaiki semesta ini sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Mutlak. Bahkan semestalah yang akan mendatanginya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 5, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka pewaris bumi. Ingat, manusia sejati bukan sekedar makhluk biologis, tapi khalifah ilahi yang membawa getaran Tuhan di bumi. Sebagaimana firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Pemirsa dimanapun berada, dalam perspektif ilmiah eksakta, dalam bahasa ilmu modern, turbulensi ini adalah pergeseran medan kesadaran kolektif. Alam fisik sedang mengalami klimat turbulens, yakni perubahan iklim, energi, dan geodinamika. Alam psikis manusia sedang mengalami social turbulence, yakni krisis makna, depresi, fragmentasi identitas. Alam rohani pun sedang diguncang oleh dimensional turbulence, yaitu pergeseran frekuensi dari kesadaran dunia menuju kesadaran kodim, dari kesadaran bawah sadar menuju kesadaran atas sadar. Dalam fisika kuantum dikenal istilah quantum leap, yakni loncatan energi elektron dari satu orbit ke orbit lain. Begitu pula manusia ruhani, saat turbulensi terjadi, ia dipaksa untuk meloncat dari orbit kesadaran duniawi menuju orbit kesadaran ilahi. Maka bahtera Nabi Nuh di zaman ini bukan kapal kayu, melainkan sistem wasilah ruhaniyah yang dibangun melalui zikir, suluk, dan ubudiyah. Di bawah bimbingan seorang guru mursyid yang waris, yang kamil mukamil, yang halis lagi mukhlisin, yang bersambung dengan dimensi kodim, frekuensi ilahiyah. Itulah tali wasilah, tali kebersambungan ruhani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam maha kodim dengan manusia di dunia ini. Pemirsa dimanapun berada, wabil khusus kaum Zikrullah, mandat ini sudah sangat jelas. Turbulensi semesta adalah ujian dan sekaligus rahmat. Kita tidak boleh panik, tidak boleh hanyut, tetap istiqomah dalam zikir, suluk, dan ubudiyah. Karena inilah goal momentum kodim, momen emas ketika ruhani manusia bisa terkoneksi dengan dimensi ilahi. Maka segala gerak atau afal yang sifatnya ruhaniyah dapat secara langsung mempengaruhi alam di bawahnya. Dan pada waktunya kita akan turun bersama-sama, bukan untuk berperang duniawi, tetapi untuk memperbaiki semesta dengan nur Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran surat An-Nur 35. Pemirsa dimanapun berada, mari kita
persembahkan doa terbaik kita. Ya Allah, selamatkanlah kaum Zikrullah, tetapkan kami dalam bahteramu, dan turunkan kami kelak untuk memperbaiki bumimu sesuai dengan kehendakmu yang mutlak. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Ilahi anta maksudi waritoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.